Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum saudara, dan perwira ini punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh, dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau dia bertindak segala sesuatu bisa terjadi. Hamba
perwira ini mengalami sakit yang begitu parah, saudara. Dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini, saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita, tetapi Allah mengubahkan. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini? Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu, saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Bagaimana perwira ini mengalami mujizat, saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya. Di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat seperti sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar, saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Saat Yesus datang, dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, dia seorang perwira, dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku? Itu kerendahan hati, saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Jadi iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 9, dia berkata, sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya.
Apa yang dia jelaskan? Apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini, saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku, dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku. Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi, Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi, dan tidak ada yang mustahil bagimu karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia. Tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia. Tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan, saudara. Dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara.
Saya akan berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan.
Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening, dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya,
Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam